Petugas Bea Cukai Blitar menggagalkan aksi penyelundupan rokok ilegal menggunakan jasa. Menggagalkan penyelundupan rokok ilegal tanpa bea cukai di pelabuhan multi. Menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal sebanyak Menggagalkan penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal yang diangkut potensi kerugian negara mencapai 2,6. negara mengalami kerugian berkisar 816 juta rupiah. Tersebut, nilai barang rokok ilegal ini hampir 1,1 miliar rupiah serta potensi kerugian negara sekitar 714 juta Blitar rupiah. menggagalkan aksi penyelundupan rokok ilegal menggunakan jasa bus. Penyelundupan rokok ilegal diangkut dengan menggunakan truk ekspedisi dari Pulau Jawa, kemudian Gila, banyak banget ya. Kira-kira tahun 2025 itu udah ada berapa kasus ya rokok ilegal di Indonesia? Coba ya kita cari ya. Nah, ada nih. Menurut sumber di sini sih, dari laporan di daerah Jawa Tengah dan DIY, selama periode Januari sampai Maret tahun 2025, itu sudah ada 352 kasus rokok ilegal yang terungkap. Dan dalam operasi Gurita tahun 2025, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY mengamankan 45,9 juta batang rokok ilegal atau senilai dengan 64,8 miliar rupiah. Buset, itu belum ada 1 tahun padahal. Tapi kalian tahu nggak kenapa rokok itu disebut ilegal? Apa ada indikasi khusus? Nah, jadi gini, setauku rokok ilegal itu dianggap ilegal karena tidak memiliki pita cukai. Nah, pita cukai itu adalah stempel resmi yang menandakan bahwa pembayaran cukai sudah dilaksanakan, sudah dibayarkan kepada negara. Nah, jadi tanpa pita cukai, penerimaan bea cukai, PPN hasil tembakau, dan pajak rokok itu tidak terbayarkan. Dan rokok ilegal dan biasa disebut dengan rokok polos itu biasanya ditemukan dengan pita cukai yang palsu, yang rusak, dan yang tidak sesuai dengan desain resmi. Begitu setahuku. Kalau misal ya, aku jadi produsen rokok, apa yang harus aku lakuin biar rokok itu legal? Kamu tahu nggak? Oh, kalau aku kurang tahu sih. Gimana, Len? Gimana? Apa kita cari di YouTube aja? Boleh? Boleh? Bentar ya. Kayak nih. Ada nih. Coba kita lihat. Hai, aku Seno dan mari kita belajar tentang rokok legal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai mengatur bahwa rokok merupakan barang kena cukai yang hanya boleh diproduksi oleh pengusaha yang memiliki izin dan setiap peredarannya harus dilekati dengan pita cukai yang asli. Lalu, apa saja syarat-syarat rokok itu menjadi legal? Yang pertama, memiliki izin. Setiap produsen rokok harus memiliki izin resmi dari Direktorat Bea dan Cukai berupa NPPBC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Lalu yang kedua, memiliki pabrik dengan fasilitas yang memenuhi standar. Setiap pabrik rokok harus menyediakan tempat untuk produksi dan juga gudang penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan. Lalu, luas bangunan pabriknya pun minimal 200 meter persegi. Lalu yang ketiga, melunasi cukai. Setiap produsen rokok haruslah mengajukan dokumen SPPR sebelum produksi dan juga CK1 setelah produksi rokok dilakukan. Kemudian, pabrik rokok harus melunasi cukai dan juga pajak rokok sesuai dengan ketentuan. Lalu, Bea dan Cukai akan menerbitkan pita cukai yang kemudian dilekatkan pada setiap kemasan rokok. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Walah gitu toh ternyata syarat-syaratnya. Nah, tapi bentar. Apa? Gini. Kemarin aku kan lihat kasus, Mm-mm. tapi tidak ada penindaklanjutan dari kasus tersebut. Nah, kira-kira gimana sih lanjutan ke sanksi lah ya, sanksi administratif dan sanksi pidana dari tersebut. Nah, Kita cari aja ya. iya. Iya, cara aja. Sanksi-sanksi untuk penyelundupan rokok ilegal. Nah ini ada nih channelnya Faralitika Akbar. Kita lihat ya. Halo, perkenalkan saya Faralitika Akbar dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana dalam kasus penyelundupan rokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dasar hukum pengenaan cukai ini ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.
Nah, berikutnya ada sanksi administratif. Sanksi administratif ini diberikan sebagai bentuk hukuman non-pidana dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jerah pada pelaku penyelundupan tersebut. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang cukai, sanksi administratif dapat berupa 1. Pembayaran cukai yang terutang, di mana pelaku tetap wajib bayar cukai atas rokok yang diselundupkan. Yang kedua ada denda administratif dengan denda maksimal sebesar 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan 3. Pencabutan izin usaha bagi pengusaha pabrik rokok atau pengusaha tempat penyimpanan rokok ilegal tersebut. Nah, contoh tarif cukai rokok berdasarkan PMK nomor 191/PMK 010/2020 tentunya seperti sigaret kertas mesin atau SKM golongan 1 dengan tarif Rp1.127 per batang, dan sigaret putih mesin atau SPM golongan 1 dengan tarif Rp1.127 per batang. Berikutnya ada sanksi pidana. Berdasarkan pasal 54, 55, dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dikenakan pidana apabila yang pertama yaitu memiliki, mengedarkan atau menjual rokok tanpa cukai atau cukai palsu dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan dapat juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, yang ketiga ada kepabeanan. Dalam hal barang diselundupkan dari luar negeri tanpa prosedur impor resmi, akan diberikan sanksi berupa pidana penjara 1 tahun sampai 10 tahun, dan denda antara 50 juta sampai 5 miliar. Nah, kesimpulan dari video ini, apabila sanksi administratif, maka akan dikenakan denda berupa pembayaran cukai, denda, dan pencabutan izin. Dan apabila sanksi pidana akan berupa penjara dan denda yang besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Malah gitu ternyata. Mau makan nggak? Ayo berangkat. Sekarang? Sekarang. Ya, guys. Nah, Pak.